Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurlaila. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai dan saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas B pagi. Nah, adapun tujuan saya untuk membuat video presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek di mata kuliah Administrasi Pemda, Kota, dan Desa dengan dosen pengampu Ibu Doktoranda Ernita Puspadewi, MSI. Saya berasal dari kelompok 1 dan di sini saya telah berdiskusi bersama rekan-rekan kelompok untuk menyelesaikan tugas proyek ini. Adapun nama anggota kelompok 1, yang pertama Dea Nabila Putri Ananta, yang kedua Isnaini Febrianti, yang ketiga Jessica Aprilioni, dan keempat Ria Maharani, dan yang kelima saya sendiri Siti Nurlaila. Baiklah, untuk pemaparan materi kali ini kami di sini membahas materi mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Baiklah, langsung saja kita masuk pengertian. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri dan fungsi desa. Ciri-ciri desa, yang pertama memiliki batas wilayah yang jelas, yang kedua terdapat sistem pemerintahan desa yang otonom, yang ketiga memiliki kehidupan masyarakat yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong, yang keempat mengandalkan sumber daya alam sebagai penghidupan utama. Nah, fungsi desa yang pertama sebagai kesatuan wilayah, yang kedua mengatur wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal masyarakat, yang ketiga sebagai unit sosial, yang keempat mewadahi interaksi dan kegiatan sosial masyarakat, yang kelima sebagai unit pemerintahan, yang keenam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat lokal. Oke, kita lanjut. Nah, latar belakang perubahan. Bagian A, aspirasi dari Asosiasi Desa untuk revisi Undang-Undang Desa. Yang pertama, adanya permintaan dari Asosiasi Kepala Desa agar masa jabatan Kepala Desa yang saat ini 6 tahun kali 3 periode diubah menjadi 9 tahun kali 2 periode. Yang kedua, permintaan perluasan kewenangan lokal skala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa. Yang ketiga, permasalahan mengenai kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan. Yang keempat, usulan perluasan hak kepala desa, perangkat desa, dan lembaga-lembaga desa yang lain. Yang kelima, permintaan kejelasan status aparatur pemerintah desa. Yang keenam, permintaan untuk penambahan dana desa dari pemerintah pusat 10% sampai 20% dari anggaran transfer untuk daerah. Yang ketujuh, ada beberapa daerah yang menghadapi kesulitan dalam pemenuhan ADD minimal untuk. Yang 8, masih banyak desa-desa yang belum memiliki batas desa secara kartometrik. Selanjutnya yang bagian B, dasar penyusunan DIM RUU Desa. Yang pertama, Ketua DPR RI kepada Presiden tanggal 11 Juli 2023 dalam hal
penyampaian RUU usul DPR RI. Yang kedua, surat Mensesnek kepada Mendagri tanggal 1 bulan 8 2023 dalam hal penyusunan DIM RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tanggal 4 Agustus 2023. Yang ketiga, surat Presiden kepada Ketua DPR tanggal 18 September 2023 dalam hal penurijikas wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atre Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keempat, surat Mensesnek kepada Mendagri, Mender POTT, Menkes, Men-PAB, dan Menkumham tanggal 8 September 2023 dalam hal penunjukan wak patah untuk membahas rancangan undang-undang RU tentang penbahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nah, selanjutnya perubahan pasal dan bab dalam Undang-Undang Desa. Ada 17 pasal perubahan. Yang pertama, pasal 2, pasal 4, pasal 26, pasal 27, pasal 33, pasal 39, pasal 50, pasal 56, pasal 57, pasal 62, pasal 67, pasal 72, pasal 74, pasal 78, pasal 79, pasal 86, pasal 118. Ada 7 pasal tambahan yang disisipkan, antara lain pasal 5A, pasal 34A, pasal 50A, pasal 53A, pasal 72A, pasal 87A, pasal 121A. Ada 2 pasal perubahan dalam penjelasan, yakni pasal 8 dan pasal 48. Selanjutnya ada bab. Terdapat 9 bab yang di dalamnya mengalami perubahan pasal sebagai berikut. Bab 1, pasal 2 dan 4, bab 2, pasal 5A, bab 5, pasal 26, pasal 27, pasal 33, pasal 34A, pasal 39, pasal 50, pasal 50A, pasal 53A, pasal 56, pasal 57, pasal 62. Bab 6, pasal 67, bab 7, pasal 72, pasal 72A, pasal 74. Bab 9, pasal 78, pasal 79, pasal 86. Bab 10, pasal 87A. Bab 15, pasal 118. Bab 16, 121A. Nah, kita lanjut. Dana konservasi. Dana konservasi diatur dalam pasal 5A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Yang pertama, desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ketentuan mengenai dana konservasi atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Yang selanjutnya, dana operasional. Penjelasan pasal 8 ayat 3 huruf H Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Yang dimaksud dana operasional adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dana operasional rumah tangga desa. Penegasan makna antara dana operasional Undang-Undang 3 Tahun 2024 dengan dana operasional pemerintah desa menurut Permendes 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa. Nah, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 yaitu pasal 26
di pasal 26 ayat 2 huruf B yang berbunyi mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal 26 ayat 2 huruf B yang berbunyi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Oke, kita lanjut. Masih sama. Nah, perbedaannya ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Nah, kalau di sini ada lanjutan di bagian D, yaitu mendapat tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Lanjut. Oke. Ini masih sama. Kita lanjut. Nah, kewajiban kepala desa. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bisa teman-teman lihat sendiri. Ini ada kesamaan, lalu ada perbedaan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yaitu mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan RA atau RAT, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Oke, kita lanjut. Nah, kewajiban kepala desa pasal 27. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bisa teman-teman lihat sendiri, sedangkan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memiliki perbedaan. Nah, yang pertama yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah desa. Selanjutnya, di bagian ini memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis. Lanjut, nah, ada perubahan yaitu menjadi pengayom semua golongan masyarakat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati atau wali kota. Lanjut, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau wali kota. Oke, kita lanjut. Nah, untuk syarat calon kepala desa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu terdapat sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Lalu tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terdapat tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini masih lanjut di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tadi. Yang pertama, calon kepala desa paling sedikit berjumlah 2 orang. Yang kedua, dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar. Panitia pemilihan kepala desa memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa selama 15 hari. Yang ketiga, dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 21 berakhir panitia pemilihan kepala desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari berikutnya. Yang keempat, dalam hal memperpanjang kembali masa pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar. Panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 calon kepala desa diatur dengan peraturan pemerintah. Oke,
Oke, selanjutnya masa jabatan kepala desa. Nah, memiliki perbedaan antara di Undang-Undang Nomor 6 dan di tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Nah, di sini yang pertama, kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Yang kedua, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Oke, kita lanjut. Persyaratan dan hak perangkat desa. Nah, di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 50 bisa teman-teman lihat sendiri. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 pasal 50 memiliki perbedaan. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya. Nah, masa jabatan BPD. Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bisa teman-teman baca sendiri, teman-teman lihat sendiri, dan kita bandingkan di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 pasal 56. Nah, memiliki beberapa perbedaan, yaitu memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Lalu di sini masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 tahun, terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Lalu di sini anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Oke, kita lanjut. Nah, keanggotaan BPD. Nah, di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 62 bisa teman-teman baca sendiri. Lalu kita bandingkan di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 pasal 62. Terdapat beberapa perbedaan, yakni mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Lalu ada mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Lalu juga mendapat tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, baik, kita lanjut. Oke, nah, kedudukan dana desa. Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 bisa teman-teman baca sendiri. Nah, di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 pasal 72 memiliki beberapa perbedaan, yakni berupa dana desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Nah, lalu alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oke, kita lanjut. Oke, nah, kita lihat lagi di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 yang ketiga, besaran 10% dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 5 diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, kita lanjut. Nah, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bisa teman-teman baca sendiri. Kita lanjut. Nah, ini kita lanjut di belanja desa. Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 74 bisa kita lihat
dan kita baca. Nah, namun di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 74 memiliki beberapa perbedaan. Nah, prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termaksud pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Oke, kita lanjut. Tujuan pembangunan desa. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 bisa kita baca sendiri, lalu kita bandingkan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78. Memiliki beberapa perbedaan, yaitu pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan berkualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi. Lalu bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri perbedaan yang huruf saya hitamkan ini, yaitu perbedaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Oke, kita lanjut. Oke, ini sama. Kita lanjut. Nah, selanjutnya perencanaan pembangunan desa. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 2 huruf A, yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun. Oke, kita lanjut di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 2 huruf A. Nah, tadi ini kita bisa lihat ya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang di sini 6 tahun, kalau yang sini 8 tahun. Oke, kita lanjut. Nah, sistem informasi desa. Di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 86 Ayat 5, sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 86 Ayat 5, yaitu sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah desa, rendah pada akses oleh masyarakat desa setempat. Oke, kita lanjut. Pengelolaan BUM Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pasal 87A. 1. Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Ayat 2 dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, oke, bisa teman-teman baca sendiri. Kita lanjut. Nah, masa jabatan kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bisa teman-teman lihat sendiri. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yaitu ada beberapa perubahan, yakni kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Lanjut, kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Oke, kita lanjut. Nah, di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini ada beberapa lagi lanjutannya, yaitu kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai undang-undang ini. Lanjut, kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. Lanjut, kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari
2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Lanjut, perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan peraturan pemerintah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.